Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita, melimpah ruahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul kembali di majelis ilmu ini. Semoga dengan berkumpulnya kita di sini bisa menambah ilmu kita dan juga bisa kita amalkan, dan juga semoga menjadi pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya hingga yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas materi tematik ya. Karena kitabnya saya cari-cari nggak ketemu, pas mau berangkat kitabnya ketemu. Karena sudah 2 kali pertemuan nggak bisa ngisi ya, kan halangan. Insyaallah pada malam ini kita akan membahas tentang 4 golongan yang diharamkan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang siapa orang yang diharamkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentunya adalah orang yang wafat di atas la ilaha illallah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innallah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dari neraka bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Tiada sesembahan yang benar disembah selain Allah Subhanahu wa taala, yabtagi bidzalika wajhallah, yang dengannya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi maksud hadis ini adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dan melaksanakan konsekuensinya, yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan,
maka neraka tidak akan menyentuhnya pada hari kiamat kelak. Inilah yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan di dalam kitabnya, kitab Muhallas, di dalam kitab Mulakhas fi Syarhil Kitab Tauhid halaman 28. Jadi maksudnya adalah mengucapkan la ilaha illallah bukan hanya di lisan saja, akan tetapi apa? Diamalkan konsekuensinya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat-sifat lain yang diharamkan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sifat atau 4 sifat yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan tanda kutip setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, ala uhbirukum biman yahrumu alan nar, maukah kalian aku kasih tahu orang yang diharamkan untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat tentunya menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan, hurrima 'alan nari kullu hayyinin layinin sahlin qaribim minan nas. Jadi yang diharamkan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala adalah setiap orang yang hayyin pertama, kemudian layyin yang kedua, kemudian yang ketiga sahlin, kemudian yang keempat adalah qaribim minan nas. Keempat sifat ini yang dijamin oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bebas dari api neraka. 4 sifat ini adalah 4 sifat yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Yang pertama adalah hayyin. Hayyin ini adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh manusia yang diharamkan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi hayyin artinya seorang yang tawadu, seseorang yang rendah hati, orang yang orang yang sederhana, orang yang tidak sombong, orang yang tidak angkuh, orang yang tidak congkak. Dia selalu menjaga dirinya agar tidak menjadi orang yang ketika bertemu dengan manusia membuat orang lain merasa tidak suka kepadanya karena keburukan akhlaknya. Jadi hayyin atau tawaddu atau rendah hati ini adalah salah satu sifat manusia yang diharamkan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang rendah hati atau tawaddu itu derajatnya akan selalu ditinggikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu azza wajalla. Tidaklah orang yang rendah hati atau tawaddu karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan meninggikan derajatnya. Seperti nasihat Luqman kepada putranya di dalam surat Al-Luqman
ayat 18 sampai 19. Apa bunyinya? Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kamu memalingkan wajahmu ketika berbicara sama orang lain. Jadi ini adalah nasihatnya, nasihat emas dari Luqman kepada putranya di dalam surat Luqman ayat 18 sampai 19. Wala tusair khaddaka linnas, janganlah engkau memalingkan wajahmu ketika berbicara dengan orang lain karena sombong. Nah, ini juga apa? Sombong ini adalah lawan dari tawadhu, lawan dari rendah hati. Karena sombong juga apa? Diancam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan masuk surga orang yang apa? Yang ada di dalam hatinya sebesar biji zarrah dari kesombongan. Jadi tawadhu ini adalah lawan dari sombong. Tawadhu ini adalah orang yang dijamin apa? Sifat manusia yang dijamin bebas dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, sombong ini adalah yang dijamin oleh Rasulullah tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi wala tusair khaddaka linnas, janganlah engkau memalingkan mukamu kepada orang lain ketika berbicara. Jadi memang orang yang sombong apalagi berbicara dengan orang lain, dia memalingkan wajahnya, dan ini yang dilarang oleh Luqman kepada anaknya. Kenapa? Karena orang sombong itu adalah batorul haq wa gomtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Lebih-lebih di masyarakat kita ketika ada orang yang lebih tinggi jabatannya, dia akan meremehkan orang yang di bawahnya. Orang yang kaya ketika berbicara dengan orang miskin atau orang yang di bawahnya, dia akan apa? Dia akan merasa lebih tinggi, lebih mulia, lebih apa namanya? Lebih terhormat dan yang lain-lain. Misalnya seorang majikan, dia akan menyuruh atau berbicara dengan lantang atau menyuruh dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mentang-mentang dia adalah seorang majikan. Misalnya seorang atasan juga kepada anak buahnya, dia akan merasa angkuh, merasa sombong dan tidak akan dan selalu merasa lebih tinggi dari orang yang dilawan bicara. Kadang misalnya ada orang besar ketika bertemu dengan tukang sampah, cuma tukang sampah, akhirnya diremehkan, direndahkan. Ketika pejabat bertemu dengan rakyat yang miskin, cuma rakyat ketinggalan misalnya. Atau misalnya ketika bos menyuruh anak buahnya, dia akan menyuruhnya dengan semena-mena. Ini adalah sifat sombong yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merendahkan orang lain, dia merasa lebih tinggi. Kemudian wala tamshi fil ardi marha, janganlah kamu berjalan di atas muka bumi dalam keadaan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang sombong dan tidak menyukai orang yang membanggakan dirinya. Kemudian di dalam ayat 19,
wala tusair khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fahur wala ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرها إن الله لا يحب كل مختال فخور. Yang artinya berjalanlah dengan sewajarnya dan jangan kau mengangkat suaramu ketika berbicara dengan orang lain. Inna angkarul aswati la sautul hamir. Sungguhnya seburuk-buruk suara adalah suaranya keledai. Wa qasid fi masyika waghdud min sautik inna ankarul aswati la sautul hamir. Jadi kalau berjalan sewajarnya ya, jangan dimain-mainkan, jangan digagah-gagahkan atau jangan seperti orang yang sombong atau seperti orang yang angkuh. Inna ankarul aswati la sautul hamir. Sungguhnya sejelek-jelek suara adalah suaranya himar. Jadi inilah satu sifat, yaitu tawadhu atau rendah hati yang dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diharamkan untuk masuk ke dalam neraka. Jadi diharamkan masuk ke dalam neraka. Sebaliknya dengan sifat sombong, bahkan diancam oleh Rasulullah tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Kemudian sifat yang kedua, hayyin. Sifat yang kedua layyin. Jadi layyin artinya adalah berlemah lembut. Seseorang yang punya sifat lemah lembut. Dan ini adalah sifatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Jadi Allah itu maha lembut, Dia suka dengan kelembutan. Jadi lawan dari lembut itu keras ya. Keras, terus temperamental, berjiwa kasar. Nah, jadi sifat lembut inilah sifatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menyukai kelembutan. Kedua sifat inilah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, sahlin. Sahlin artinya mudah dalam bermuamalah, mudah dalam segala hal. Orangnya tidak ribet. Jadi sesuatu yang mudah dimudahkan, sesuatu yang sulit tidak dipersulit. Jadi orangnya simple, orangnya mudah. Tidak mau membuat urusan menjadi sulit. Jadi kalau ada masalah-masalah yang istilahnya yang bisa dimudahkan, maka dia dimudahkan. Jadi kalau ada masalah yang rumit pun, dia tidak akan membuat semakin rumit. Dia akan bermudah-mudahan dalam mencari solusinya. Misalnya dalam perkara-perkara sehari-hari, misalnya kita janjian sama teman kita, Pak, besok kita misalnya kita pengajian ya, atau Pak, besok saya ke rumah. Oh iya, mohon maaf, besok saya mau keluar kota. Terus kata yang sahibul bait, terus kata yang nelpon,
kalau nggak bisa sekarang berarti besok aja. Oh iya besok misal. Itu masalah yang ringan. Jadi bukan istilahnya ketika dia nggak bisa bertemu dengan orang itu besok, dia tidak jadi ke rumahnya. Kalau tidak bisa besok berarti nggak jadi. Bukan seperti itu. Terus misalnya masalah hutang piutang, ketika ada teman kita berhutang baik yang ringan maupun yang besar, jadi tidak diberatkan, bahkan bisa dipermudah atau bisa diikhlaskan. Jadi orang yang berjiwa punya sifat mudah, tidak mempersulit, inilah yang dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diharamkan masuk ke dalam neraka. Terus juga orang yang bermudah dalam jual beli. Jadi ketika belanja, beli sayur mayur, beli daging, beli segala yang kita butuhkan, ketika pedagang memberikan harga, misalnya harga sayur 5.000, maka dia tidak akan pernah merasa berat untuk membelinya. Dia akan bayar dengan gampangnya, dia bayar 5.000. Bukan berat dan bahkan bukan menawar. Apalagi ibu-ibu biasa harga kangkung berapa? 5.000. Perong iwai, nah, gitu kan, sampai membuat pedagang sesak. Waduh, modalnya aja 3.000 masih ditawar 2.000. Misalnya beli baju, berapa baju? 100.000, ditawar 50.000. Jadi orang yang bermudah-mudahan dalam jual beli atau dalam segala hal ini adalah yang dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bebas dari neraka. Terus juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang orang yang mudah-mudahan dalam berjual beli, tidak ribet, tidak susah. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, wa idza iqtada. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, menyayangi seorang laki-laki yang mudah dalam menjual, mudah dalam membeli, dan mudah dalam menagih hutang. Jadi orang-orang yang seperti inilah yang dijamin oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diharamkan dari dari api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan menurut para ulama, berarti bahkan sebagian ulama itu dulu ketika belanja tidak pernah menawar. Itu dulu ya, zaman para ulama dulu. Jadi ketika mereka belanja tidak pernah menawar, saking mudahnya muamalahnya. Saking mudahnya dalam menyelesaikan segala urusan. Jadi tidak ada yang susah baginya. Jadi ketika dia membeli sesuatu, ketika harga itu mahal, dia nggak beli kalau nggak mampu. Dan tidak akan menawar serendah-rendahnya yang membuat penjual jadi sesak hatinya. Karena saya sebagai pedagang, saya pernah mengalami semuanya. Ketika pelanggan, khususnya emak-emak, ketika beli obat, berapa obat ini? 50.000, kadang ditawar setengah harga. Padahal kalau dia belanja di apotek, enggak pernah nawar di apotek, enggak pernah nawar. Terus kemudian yang ketiga, sahlin tadi. Kemudian sekarang yang terakhir adalah qaribim minan nas. Dia dekat kepada manusia. Jadi ia dekat dengan manusia karena akhlaknya yang baik, karena kelembutannya, karena adabnya, karena sopan santunnya,
dalam, terus juga dia dekat dengan manusia karena mudahnya dalam bermuamalah. Dan juga orang yang dekat dengan manusia adalah orang yang mempunyai sifat tawadhu, orang yang mempunyai sifat rendah hati. Jadi orang yang rendah hati itu cepat bergaul dengan orang lain. Dia supel, dia cepat dekat dengan manusia, dia cepat akrab. Dengan apa? Dengan ketawaduannya, dengan akhlaknya, dengan kelemah lembutannya. Berbeda dengan orang yang apa? Orang yang sombong. Orang yang sombong itu susah bergaul dengan orang lain. Bahkan bukan sekedar susah, orang akan menjauhinya. Jadi susah dekat dengan orang lain. Jadi orang yang dekat dengan manusia karena akhlaknya yang baik, karena tutur katanya, karena kelemah lembutannya, dan karena ketawaduannya. Sehingga apa? Orang ketika bertemu dengannya, orang akan merasa nyaman, orang akan merasa tentram, tidak merasa tersakiti, dan lain-lain. Jadi kadang orang ketika bertemu dengan seorang yang dianggap terlalu angkuh, bahkan orang tersebut enggan untuk bertemu dengannya. Dan inilah yang diancam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna sarron nasi indallah manzilatan yaumal qiyamah man tarakahun nas ittiqa asyarri. Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan manusia karena takut keburukannya. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang rendah hati, orang yang mudah dalam bermuamalah, orang yang lemah lembut, sehingga kita dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diharamkan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh karena itu ketika seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akhlak yang mulia, ia senantiasa dekat dengan manusia dengan senyumannya. Saat bertemu wajahnya berseri-seri, dan itu merupakan sedekah bagi dirinya. Dan inilah kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tabassumuka fi wajhi ahika laka shadaqah. Senyummu di wajah saudaramu adalah sedekah, dan setiap kebaikan adalah sedekah. Dan di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin tolkin. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya dengan bertemu saudaramu dalam keadaan wajah berseri-seri. Jadi kalau kita bertemu dengan orang lain dengan wajah yang musam, dengan wajah yang cemberut, maka orang yang setiap kali bertemu dengan kita tidak akan senang, ya kan? Tidak akan suka lagi sama kita, tidak senang lagi sama kita, dan tidak acuh tak acuh sama kita. Tapi ketika kita bertemu, walaupun hanya dengan senyuman, dengan wajah yang ceria, maka orang itu senang bertemu dengan kita, dan itu juga bernilai ibadah. Jadi selain orang senang berteman dengan kita, orang senang dekat dengan kita karena apa? Karena akhlak kita, karena senyuman kita, karena ketawaduan kita, karena kata-kata kita yang lembut. Dan itu juga merupakan sedekah. Inilah 4 sifat yang apabila ada dalam diri seorang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin
bahwa ia diharamkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tadi seperti yang kita sebutkan pertama, tentunya setelah dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan betapa Islam sangat memperhatikan akhlak yang mulia. Jadi Islam ini benar-benar ya memperhatikan akhlak yang mulia, budi pekerti yang bagus, adab yang bagus dalam bermasyarakat atau dalam bersosialisasi. Jadi akhlak adalah perkara yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Dan sesempurna-sempurnanya manusia adalah orang yang paling paling baik akhlaknya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap bahwa mukmin atau orang mukmin yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik akhlaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling utama adalah atau yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan wajar ya, orang yang paling baik akhlaknya adalah orang mukmin yang sempurna. Dan orang mukmin yang sempurna inilah yang diharamkan Yang diharamkan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki 4 sifat tadi. Yang pertama apa tadi? 4 sifatnya itu hayyin. Ya, hayyin artinya tawaddu, rendah hati. Kemudian yang kedua layyin, lemah lembut dalam bertutur kata, dalam muamalah, dalam pergaulan. Kemudian yang ketiga sahlin, mudah orangnya, tidak ribet dan lain-lain. Kemudian yang keempat qaribim minanas, dia dekat dengan manusia, mudah bergaul sama siapapun. Kenapa? Karena dengan kelembutannya, karena ketawaduannya, karena rendah hatinya, karena tutur katanya, karena senyumannya dan lain-lain. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Ini lawan dari tawadhu tadi ya, sombong. Tidak akan masuk surga seorang yang di hatinya terdapat seberat biji kesombongan.